Dokter bilang saya terkena hipertiroid. Saya didiagnosa kanker tiroid oleh dokter. Sepertinya ibu terkena hipotiroid, kata dokter. Awalnya keluhan-keluhan yang ada, saya susah bernapas dan batuk-batuk. Saya pikir batuk biasa, kok nggak hilang-hilang ya? Sampai saya melihat benjolan di leher. Kok semakin lama, semakin saya susah nelen ya? Kenapa tangan saya juga jadi tremor, gemetar? Dan saya coba cek ke dokter sama istri saya, ternyata benar. Ini bukan gejala biasa. Saya tipe orang yang kuat dingin. Sudah setahunan ini, saya gampang merasa kedinginan. Terus badan saya merasa gampang lelah. Dan ketika saya berkaca di cermin, kulit saya kering sekali. Awalnya saya sadar ada yang nggak beres. Ketika waktu itu kok saya jadi sering keringetan banyak banget dan jantung berdebar-debar nggak seperti biasanya. Ditambah suami nanya, "Yuk, kok mata kamu jadi kayak melotot gitu?" Suami saya akhirnya bilang, "Coba cek soal tiroid deh." Akhirnya saya cek gejala saya di tanyatiroid.com. Ternyata banyak gejala yang cocok. Setelah saya bercerita dengan teman-teman, akhirnya mereka menyarankan saya ke dokter. Beberapa dokter mendiagnosa saya gejala menopause. Setelah saya minum obat, tapi nggak ada perubahannya. Akhirnya saya coba ke dokter yang lain. Beliau menyimpulkan saya terkena hipotiroid. Akhirnya saya diharuskan untuk operasi pengangkatan kelenjar tiroidnya. Dan saya juga menjalani beberapa sesi terapi radiasi. Walaupun prosesnya panjang, tapi saya jalani. Saya juga mengkonsumsi substitusi hormon tiroid seumur hidup saya. Untungnya istri saya selalu menyemangati saya dan menemani saya. Hipertiroid masih bisa disembuhkan dengan rutin minum obat. Saya bersyukur ada suami yang selalu ngingetin minum obat biar cepat sembuh. Karena hipotiroid itu tidak bisa sembuh 100%, saya harus minum obat seumur hidup. Karena ini komitmen jangka panjang. Tapi ketika teman dan keluarga saya tahu, mereka selalu memberi saya semangat supaya saya tidak stres. Saya merasakan pentingnya support system. Santi. Wah, ini benar-benar ngerjain nih. Saya dulu pesimis pas tahu kena kanker. Tapi terus dia menyemangati saya dan hadir buat saya. Dan saya ingin selalu ada buat dia. Penting ya, memperhatikan diri sendiri. Kalau ada yang aneh, cerita ke orang terdekat. Jangan disimpan sendiri. Dan cek gejalanya sejak dini, sebelum makin parah. Ketika melihat gejala istri saya alami, saya aware juga. Menurut saya, kita-kita yang ada di dekat mereka inilah yang lebih berperan penting untuk lebih memperhatikan jika ada sesuatu hal yang nggak seperti biasanya. Awalnya tuh kita bingung, kok Santi sering kelihatan lesu, terus jadi lebih sering sensitif. Padahal kita tahu dia yang paling rame. Setelah Santi cerita kalau Santi kena hipotiroid, ya udah kita gantian ya, ngingetin Santi untuk minum obat tiap hari. Bersyukur ada dia yang perhatian dengan kesehatan saya. Obat itu hanya penunjang secara fisik, tapi secara mental, support suami yang membuat saya kuat dan semangat untuk sembuh. Lewat penyakit ini, saya lebih memperhatikan diri saya sendiri. Sesekali saya sharing sama orang lain, saling support, cari tahu gejala bagaimana pengobatannya. Sekarang saya sering bercerita dengan teman-teman terdekat saya. Kalau ada muncul gejala-gejala, langsung cek. Apalagi ada keluhan yang nggak hilang-hilang. Intinya, jangan anggap sepele. Sekarang saya ikut menyebarkan informasi penyakit tiroid. Seenggaknya teman-teman paham gejala tiroid dan pencegahannya. Karena penting untuk mengenali gejalanya sebelum menjadi sesuatu yang lebih serius.